Bayangkan sebuah planet begitu masif hingga matahari, pusat dari seluruh tata surya, tak sepenuhnya diam ketika planet ini bergerak mengelilinginya. Bukan karena matahari lemah, melainkan karena gravitasi planet ini nyaris tak bisa diabaikan. Ia adalah raksasa kosmis, tak pernah menyala seperti bintang, namun cukup kuat untuk memengaruhi setiap sudut tata surya. Di sekelilingnya, jalur komet berubah arah. Benda-benda langit yang seharusnya menuju ke dalam justru terseret, dibelokkan, atau dihancurkan. Namun mendekatinya adalah kesalahan fatal. Radiasi mematikan menyelimuti ruang di sekitarnya. Badai abadi mengamuk tanpa henti. Keindahannya, warna, awan, dan pusaran raksasa hanyalah ilusi. Selama miliaran tahun, planet ini berdiri tanpa niat dan tanpa kesadaran, namun berperan sebagai penjaga sunyi. Bukan pelindung yang memilih, melainkan hasil tak terelakkan dari hukum alam. Dan jauh di dalam, ada satu dunia kecil yang diuntungkan oleh keberadaannya. Tanpa tarikan gravitasi raksasa ini, bumi mungkin tak pernah terbebas dari hujan kehancuran. Mungkin, tanpa planet ini bumi tak pernah menjadi rumah. Inilah Jupiter. Jupiter adalah pembangkit tenaga kolosal di dalam tata surya. Sebuah raksasa gas dengan kekuatan sedemikian besar hingga pengaruh gravitasinya menjalar ke hampir setiap sudut sistem planet kita. Bahkan cukup kuat untuk membuat matahari tidak sepenuhnya diam. Dengan pengaruh sebesar itu, tak mengherankan jika Jupiter menjadi salah satu objek paling intens dipelajari dalam sejarah eksplorasi antariksa. Sejak awal era penjelajahan luar angkasa, 7 wahana telah melintas di dekatnya. 2 misi berhasil mengorbitinya, dan 1 di antaranya, Juno, masih bertahan hingga hari ini, terus mengirimkan data dari kedalaman lingkungan paling ekstrem di tata surya. Namun semakin lama kita mengamatinya, semakin jelas satu hal. Jupiter belum sepenuhnya kita pahami. Planet kelima dari matahari ini menyimpan pertanyaan-pertanyaan besar. Mengapa pita-pita awannya terus berubah warna dan pola? Apa yang sebenarnya tersembunyi jauh di bawah atmosfer tebalnya? Dan bagaimana mungkin badai raksasa seperti Great Red Spot mampu bertahan selama ratusan tahun, sementara badai di bumi hanya hidup dalam hitungan hari? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada pemahaman yang lebih luas. Karena Jupiter bukan sekadar dunia raksasa yang berdiri sendiri, tanpa keberadaannya, jalur asteroid mungkin jauh lebih kacau. Komet bisa lebih sering menghantam planet-planet bagian dalam. Dan dalam skenario seperti itu, apakah tata surya dan kehidupan di bumi akan pernah berkembang seperti sekarang? Dalam video ini, kita akan menyelami Jupiter lebih dalam. Bukan hanya sebagai planet terbesar, melainkan sebagai kekuatan kosmik yang diam-diam membentuk nasib tata surya selama miliaran tahun. Jupiter adalah planet kelima dari matahari. Ia tidak berada dekat dan jelas bukan tetangga yang ramah. Rata-rata Jupiter berjarak sekitar 778 juta kilometer dari matahari, atau 5,2 unit astronomi, lebih dari 5 kali jarak bumi ke matahari. Namun jarak dan ukurannya tak membuatnya tersembunyi. Sejak zaman kuno, Jupiter telah menarik perhatian manusia. Cahayanya begitu terang hingga peradaban Babilonia, Yunani, dan Romawi telah mencatat keberadaannya ribuan tahun lalu. Bangsa Romawi menamainya Jupiter, Raja para Dewa, sebuah nama yang terasa tepat untuk raksasa di langit malam. Pemahaman kita tentang Jupiter kemudian berubah drastis pada tahun 1610. Saat itu, seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei mengarahkan teleskop sederhana ke arah planet ini. Yang ia lihat bukan sekadar satu titik cahaya,
melainkan 4 benda kecil yang bergerak mengelilinginya. Bulan-bulan itu, Io, Europa, Ganymede, dan Callisto menjadi bukti pertama bahwa tidak semua benda langit mengorbit bumi. Sejak momen inilah, Jupiter berubah dari sekadar cahaya terang menjadi kunci revolusi cara manusia memahami alam semesta. Dari jaraknya yang sangat jauh, Jupiter membutuhkan hampir 12 tahun bumi untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi matahari. 1 tahun di Jupiter bukan hanya lebih lama, melainkan penanda betapa lambatnya tarian kosmik di wilayah luar tata surya. Posisinya pun tidak kebetulan. Jupiter berada tepat di luar sabuk asteroid, wilayah penuh sisa-sisa pembentukan planet. Disinilah pengaruhnya mulai terasa. Ia berdiri di antara dunia-dunia kecil yang rapuh dan planet-planet raksasa di bagian luar, seolah menjadi gerbang gravitasi yang tak kasat mata. Dari bumi, Jupiter tampak hanya sebagai titik cahaya. Namun jangan tertipu, diameternya lebih dari 11 kali diameter bumi dan lebih dari 1.300 bumi dapat dimuat di dalam volumenya. Meski begitu, Jupiter bukan dunia padat seperti bumi. Ia adalah raksasa gas, sebuah bola kolosal yang didominasi hidrogen dan helium, berputar cepat dengan lapisan awan berwarna yang terus berubah tanpa henti. Kemiringan sumbunya pun sangat kecil, hanya sekitar 3 derajat. Akibatnya Jupiter hampir tidak mengalami musim seperti yang kita kenal di bumi. Tak ada musim semi atau musim dingin, yang ada hanyalah dinamika atmosfer yang terus bergerak tanpa jeda. Kecepatan rotasinya bahkan lebih ekstrim. 1 hari di Jupiter hanya berlangsung sekitar 10 jam. Putaran cepat ini membuat planet tersebut menggelembung di bagian ekuatornya, memberinya bentuk yang sedikit pepat, sebuah pengingat bahwa bahkan raksasa kosmik tetap tunduk pada hukum fisika. Namun semua ini, jarak, ukuran, posisi, dan kecepatan, hanyalah permukaan dari cerita sebenarnya. Untuk memahami mengapa Jupiter begitu menentukan nasib tata surya, kita harus melihat satu hal yang membuatnya benar-benar berbeda dari planet manapun: masanya. Jika ukuran Jupiter sudah terasa mencengangkan, maka masanya berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Jupiter adalah planet dengan massa terbesar di tata surya, sekitar 318 kali massa bumi. Bahkan jika seluruh planet lain digabungkan, massa mereka masih hanya sekitar setengah dari massa Jupiter. Disinilah ceritanya mulai berubah. Karena ketika sebuah planet memiliki massa sebesar ini, ia tidak lagi sekadar menjadi pengikut dalam sistem. Dalam imajinasi kita, matahari adalah pusat mutlak. Segala sesuatu mengelilinginya, diam, tak tergoyahkan. Namun kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Akibat massa Jupiter yang luar biasa besar, matahari dan Jupiter tidak bergerak dalam pola sederhana. Keduanya sebenarnya mengorbit sebuah titik imajiner bersama yang disebut barycenter, titik keseimbangan gravitasi antara dua benda. Yang mengejutkan, barycenter antara matahari dan Jupiter tidak berada di dalam matahari. Ia berada sedikit di luar permukaan matahari itu sendiri. Artinya, ketika Jupiter mengelilingi matahari, matahari pun ikut bergerak, melakukan goyangan halus dalam tarian kosmik yang berlangsung hampir 12 tahun. Gerakan ini sulit kita sadari karena matahari tetap mendominasi tata surya. Namun fakta bahwa sebuah planet mampu membuat bintang induknya bergeser menunjukkan betapa ekstremnya skala Jupiter. Dalam sistem gravitasi apapun, dua benda yang saling terikat selalu saling memengaruhi. Yang lebih kecil memang mengorbit yang lebih besar, tetapi yang besar tidak pernah benar-benar diam. Pada kasus Merkurius dan matahari, pengaruh itu nyaris tak terasa. Namun dengan Jupiter,
Gravitasinya begitu kuat hingga pusat tarian gravitasi mereka terlempar keluar dari tubuh matahari sendiri. Inilah alasan mengapa Jupiter sering disebut sebagai planet yang nyaris menjadi bintang. Bukan karena ia pernah bersinar, melainkan karena pengaruh gravitasinya melampaui planet manapun di tata surya. Dan dampak dari massa raksasa ini tidak berhenti pada matahari saja. Seluruh tata surya, dari sabuk asteroid hingga planet-planet terdalam, bergerak di bawah bayang-bayang gravitasinya. Untuk memahami sejauh apa pengaruh itu, kita harus melihat peran Jupiter sebagai penjaga yang membentuk, sekaligus berpotensi mengancam nasib planet-planet lain. Dengan massa dan gravitasi sebesar itu, Jupiter tidak pernah menjadi sekadar penonton. Ia adalah aktor utama dalam dinamika tata surya. Sejak awal pembentukannya, gravitasi Jupiter bekerja seperti sebuah penyaring raksasa. Ia membelokkan lintasan asteroid, menangkap komet, dan dalam banyak kasus melemparkan benda-benda berbahaya keluar dari tata surya. Karena peran inilah, Jupiter sering dijuluki penyedot debu kosmik. Tanpa kehadirannya, komet periode panjang dari awan Oort akan jauh lebih sering menembus wilayah dalam tata surya, meningkatkan risiko tumbukan dengan planet-planet seperti Bumi. Peran ini bukan sekadar teori, kita pernah menyaksikannya secara langsung. Pada tahun 1994, komet Shoemaker-Levy 9 terpecah menjadi fragmen-fragmen besar dan menghantam atmosfer Jupiter. Setiap tumbukan melepaskan energi setara jutaan bom nuklir, meninggalkan bekas luka raksasa yang terlihat selama berbulan-bulan. Jika peristiwa serupa terjadi di Bumi, hasilnya kemungkinan besar adalah peristiwa kepunahan global. Namun Jupiter menerimanya, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai konsekuensi dari gravitasinya, seolah berdiri sebagai perisai raksasa di wilayah luar tata surya. Tetapi cerita ini tidak sesederhana pahlawan dan penjahat. Gravitasi Jupiter juga mengacaukan wilayah sabuk asteroid. Beberapa asteroid tidak disingkirkan, melainkan justru dipercepat dan dilemparkan ke arah tata surya bagian dalam. Dengan kata lain, Jupiter tidak hanya melindungi, ia juga menciptakan ancaman. Planet ini membentuk orbit asteroid, mengatur resonansi gravitasi, dan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tersingkir. Bahkan ada hipotesis bahwa pada masa awal pembentukan tata surya, Jupiter mungkin menghalangi terbentuknya sebuah planet tambahan di antara Mars dan Jupiter, menyisakan sabuk asteroid sebagai puing-puing kosmik yang kita lihat hari ini. Maka pertanyaannya kini bukan lagi, apakah Jupiter melindungi bumi? Melainkan, apakah kehidupan di bumi hanya mungkin terjadi karena Jupiter secara gravitasi berada di tempat dan waktu yang tepat? Untuk memahami betapa ekstremnya dunia ini, kita harus mendekat, menembus atmosfernya, menyaksikan badai-badai abadi yang mengamuk tanpa henti. Dan di sanalah menanti sebuah luka kosmik raksasa, sebuah badai yang telah bertahan selama berabad-abad. Great Red Spot. Jika kita mendekati Jupiter, hal pertama yang kita temui bukanlah daratan, karena Jupiter tidak memilikinya. Yang menyambut kita adalah lautan awan raksasa, tersusun dari hidrogen dan helium, dengan jejak amonia, metana, serta uap air yang berputar tanpa henti. Lapisan awan ini tampak tipis, hanya sekitar 50 km tebalnya. Namun justru disinilah salah satu dinamika atmosfer paling ganas di seluruh tata surya berlangsung. Pita-pita terang dan gelap yang membungkus Jupiter bukan sekadar pola visual. Mereka adalah arus jet raksasa,
mengalir berlawanan arah dengan kecepatan mencapai 600 km per jam. Di batas pertemuan arus inilah turbulensi lahir. Energi menumpuk dan badai terbentuk. Sebagian badai menghilang dalam hitungan hari. Sebagian lainnya bertahan lebih lama. Namun ada satu yang menolak mati, Great Red Spot. Di belahan selatan Jupiter terdapat sebuah luka kosmik, sebuah badai raksasa yang pertama kali diamati pada abad ke-17. Sejak saat itu, ia tidak pernah benar-benar pergi. Pada puncak ukurannya, diameter Great Red Spot cukup besar untuk menelan bumi sepenuhnya. Ia berputar berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan angin yang melampaui 400 km per jam. Tak ada badai di bumi yang mendekati skalanya. Warna merahnya masih menjadi misteri. Menariknya, Great Red Spot menjulang lebih tinggi dibanding awan di sekitarnya. Ia terpapar cahaya matahari dengan intensitas lebih besar. Itulah sebabnya warnanya tampak lebih kuat, lebih gelap, lebih hidup. Namun badai ini bukanlah makhluk abadi. Sejak pengamatan modern dimulai, para ilmuwan menyaksikan sesuatu yang mengkhawatirkan. Great Red Spot perlahan menyusut, bukan secara tiba-tiba, bukan pula dramatis, melainkan pasti. Apakah ia akan menghilang atau hanya berubah bentuk? Kita belum tahu. Yang kita tahu hanyalah ini. Di Jupiter, bahkan badai pun memiliki sejarah. Dan Great Red Spot bukan satu-satunya. Dalam beberapa dekade terakhir, badai-badai lain muncul, bergabung, tumbuh, dan membentuk sistem baru. Salah satunya dikenal sebagai Red Spot Junior. Inilah dunia di mana cuaca bukan sekadar fenomena. Cuaca adalah identitas planet. Dan semakin lama kita mengamati Jupiter, semakin jelas satu hal, planet ini hidup. Bukan dalam arti biologis, melainkan sebagai mesin atmosfer raksasa yang tak pernah berhenti bergerak. Namun pertanyaannya belum selesai. Apa yang terjadi jika kita menembus lebih dalam, melewati awan, melewati badai, menuju jantung Jupiter itu sendiri? Dari jantung Jupiter, lahir sebuah kekuatan yang tak bisa dilihat, namun pengaruhnya melampaui ukuran planet itu sendiri. Inilah magnetosfer Jupiter. Medan magnetnya sekitar 14 kali lebih kuat dibanding bumi. Namun kekuatannya bukan sekadar soal intensitas. Ukuran magnetosfer Jupiter sangatlah masif. Jika dapat dilihat dengan mata telanjang, wilayah ini akan tampak lebih besar dari matahari di langit bumi. Ia membentang jutaan kilometer ke angkasa, menciptakan wilayah dominasi magnetik terluas di antara seluruh planet di tata surya. Medan magnet ini berinteraksi dengan angin surya, mengalirkan partikel bermuatan menuju wilayah kutub Jupiter. Hasilnya adalah aurora paling terang dan paling energik di seluruh tata surya. Aurora yang tidak pernah benar-benar padam. Namun keindahan ini memiliki sisi gelap. Di dalam magnetosfer Jupiter terdapat sabuk radiasi ekstrem. Partikel-partikel berenergi tinggi terperangkap dan dipercepat, menciptakan lingkungan yang benar-benar mematikan. Bagi manusia, paparan langsung di wilayah ini dapat menyebabkan kematian dalam hitungan jam. Bahkan bagi mesin, radiasi Jupiter adalah musuh nyata. Beberapa wahana antariksa yang melintas terlalu dekat mengalami kerusakan elektronik serius. Karena itulah, wahana Juno harus dirancang secara khusus. Instrumennya dilindungi oleh brankas titanium, sebuah perisai terakhir melawan lingkungan paling kejam di tata surya. Namun bahaya ini tidak hanya mengancam manusia. Bulan terdekat Jupiter, Io, mengorbit tepat di dalam wilayah radiasi paling berbahaya. Setiap hari permukaan Io menerima dosis radiasi yang bagi manusia akan berakibat fatal dalam waktu sangat singkat. Dan namun, bulan-bulan besar Jupiter tetap bertahan.
Bukan karena mereka aman, melainkan karena mereka hidup di bawah bayang-bayang magnetosfer raksasa. Medan magnet Jupiter melindungi bulan-bulan Galilea dari hantaman langsung angin surya. Dengan kata lain, Jupiter adalah pelindung sekaligus algojo. Ia menjaga, namun juga menghukum. Disinilah paradoks Jupiter terasa paling nyata. Planet ini adalah benteng kosmik, namun juga salah satu tempat paling berbahaya yang pernah kita kenal. Namun bahaya ini bukanlah akhir dari cerita, karena di sekitar Jupiter mengorbit dunia-dunia lain, bulan-bulan yang bukan sekadar satelit. Beberapa di antaranya menyimpan lautan tersembunyi di bawah lapisan es tebal, dan mungkin kehidupan. Jupiter, planet terbesar yang pernah lahir dari sisa-sisa gas purba matahari. Jupiter memiliki massa lebih dari 2,5 kali gabungan seluruh planet lainnya di tata surya. Badai besarnya, Great Red Spot, telah berputar selama lebih dari 350 tahun. Cukup besar untuk menelan 3 bumi sekaligus. Namun bukan hanya ukurannya yang menakjubkan. Jupiter juga dikelilingi oleh kerajaan bulan yang luar biasa. Lebih dari 95 satelit alami telah ditemukan sejauh ini. Dan di antara puluhan bulan itu, ada 4 yang paling besar dan paling terkenal. Yang pertama kali terlihat oleh Galileo Galilei pada tahun 1610. Mereka disebut Galilean Moons. 4 dunia yang seolah membentuk miniatur tata surya di sekitar Jupiter. Io, dunia paling aktif vulkaniknya di tata surya. Permukaannya terus berubah oleh letusan lava yang tak pernah berhenti. Europa, bulan yang permukaannya tertutup es mengilap, namun di bawahnya mengalir samudra cair, tempat yang dipercaya bisa mendukung kehidupan mikroba. Ganymede, bukan hanya bulan terbesar Jupiter, tetapi juga bulan terbesar di seluruh tata surya, bahkan lebih besar dari planet Merkurius, dan satu-satunya bulan yang memiliki medan magnetnya sendiri. Sementara Callisto, bulan terluar dari keempatnya, adalah dunia purba yang nyaris tak berubah selama miliaran tahun. Permukaannya penuh kawah, seolah menyimpan catatan pertama sejarah tata surya. 4 dunia ini, Io, Europa, Ganymede, dan Callisto, bukan sekadar pengiring Jupiter, tetapi cerminan kecil dari keanekaragaman kosmos itu sendiri. Panas, dingin, kekacauan, dan kedamaian berputar dalam harmoni abadi di bawah bayangan sang raksasa gas. Jupiter bukanlah tempat bagi kehidupan. Tidak ada daratan untuk berpijak, tidak ada udara untuk dihirup. Namun tanpa Jupiter, mungkin tidak akan pernah ada bumi seperti yang kita kenal hari ini. Selama miliaran tahun, planet ini berperan sebagai pengatur sunyi. Gravitasinya membelokkan komet, mengubah lintasan asteroid, dan ikut menjaga keseimbangan tata surya. Bukan karena niat, bukan karena tujuan, melainkan karena hukum alam bekerja tanpa kompromi. Jupiter hampir menjadi bintang, namun tidak pernah cukup besar untuk menyala. Dan justru dari kegagalan itulah lahir sebuah raksasa yang memungkinkan dunia lain untuk bertahan. Saat kita menatap Jupiter di langit malam, kita tidak hanya melihat planet terang. Kita melihat sebuah kehadiran kosmik yang diam-diam ikut menentukan lingkungan tempat kita hidup. Inilah Jupiter, bukan sekadar planet terbesar di tata surya, melainkan salah satu yang paling berpengaruh. Saya Kia, terima kasih telah mengikuti perjalanan luar biasa ini bersama kami. Dukung terus channel Langit Sains dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap dukungan dari kalian berarti besar bagi kami untuk terus berbagi kisah tentang semesta.
Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Langit Sains.